Ngomong-ngomong kreativitas, hari ini pejuang ekraf yang terzolimi dinyatakan bebas oleh hakim. Alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati teman-teman dari Semen Indonesia Group, udah dirut, sekarang sudah bersama Wadirut dan teman-teman direksi yang lain. Tentunya ini pertemuan pertama di tahun ini, pertemuan pertama ya di RDP ya. Saya pertama ingin mengapresiasi izin jenderal. Tadi itu bela negara adalah usulan saya ketika di Batam. Kenapa? Karena waktu itu kita melihat banyak kebocoran di beberapa potensi kebocoran di teman-teman SIG. Jadi saya bicara dengan Udadirut, dengan direksi, ini harus kembali ke hal fundamental. Pak Prabowo itu meretret semua menteri itu adalah bicara hal fundamental. Bagaimana semua pejuang yang ada di Semen Indonesia Group ini tentu punya semangat yang sama, menyamakan barisan supaya harmoni. Izin jenderal. Jadi mungkin itu usulan kami ketika di Batam dan saya apresiasi sekali sudah dilakukan dan tadi juga sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bang Nasril. Kalau memang ini konteksnya adalah bagaimana nanti jago jualan semen dan lain ke depannya, karena saya ingin tahu juga nih Pak Diki dan kawan-kawan strategi terbaru apa yang akan dikembangkan nanti ke depannya supaya kita bisa mengejar ketertinggalan selama ini supaya hasilnya lebih optimal. Tentu harapan saya ketika banyak program pemerintah, apalagi ketika kita bicara soal backlog dari ketersediaan rumah ya, 12, sekian juta, apalagi insya Allah rencananya 3 juta per tahun itu harus jadi gold marketnya teman-teman gitu. Kalau memang butuh dukungan ya kita support sepenuhnya ya deh, supaya program-program strategis pemerintah ini ya prioritas utamanya adalah menggunakan produk-produk dari Semen Indonesia Group gitu kan. Karena walau bagaimanapun Semen Indonesia Group ini jangan hanya sekedar apa ya, saya menyebutnya jangan hanya sekedar orientasinya produksi jualan, tapi ini adalah arsitek dari kedaulatan bahan bangunan Indonesia gitu. Mindsetnya harus seperti itu gitu kan. Nah, jadi memang apa yang diperlukan oleh teman-teman nanti kita dukung tentunya. Terus kemudian terkait tadi yang disampaikan oleh sahabat saya Bang Rizal, yang sempat kita sampaikan juga di Batam kalau tidak salah, bagaimana soal branding ini teman-teman semen, karena walau bagaimanapun kayaknya sekarang kita perlu betul-betul mendorong brand Semen Indonesia ini yang lebih terdepan itu. Semen Indonesia atau misalnya apa, powered by Semen Indonesia. Jadi lebih dominan lah Semen Indonesianya. Nah, terus tempo hari juga sempat saya sampaikan di Batam bagaimana media sosial ini dimanfaatkan seoptimal mungkin, karena walau bagaimanapun kita tidak bisa menampikan keadaan, kita harus come up dengan kondisi terbaru, kita harus melek digital semuanya, bukan hanya sekedar bikin aplikasi penjualan pembelian, tapi yang pakainya hanya itu aja, ya hanya segitu. Justru kita harus penetrasi ke potensial market yang lain gitu. Kemudian kalau kita lihat kan memang ini juga Asia Tenggara ini masih menunggu champion nih. Ya, ada ruang kosong nih. Nah, saya punya harapan besar Semen Indonesia Group Indonesia, atas nama Indonesia, jadi champion itu. Jadi champion itu supaya apa? Supaya kebanggaan kita sebagai bangsa ini semakin tumbuh lah dengan produk-produk kita. Sekarang kemarin di Jepang ada ya kalau nggak salah. Australia. Nah, terus tadi saya juga sepakat kalau memang ada anak perusahaan yang memang sekiranya berat untuk ya silakanlah dicari strategi lain. Pokoknya saya optimis dengan teman-teman di jajaran direksi Semen Indonesia Group kali ini banyak terobosan, langkah strategis dan kreatif yang harus dilakukan. Ngomong-ngomong kreativitas, hari ini pejuang ekraf yang terzolimi dinyatakan bebas oleh hakim. Alhamdulillah. Teman-teman semuanya sekali lagi selamat berjuang, selamat jualan, selamat membangun Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Rencananya Pak KW ini terakhir, tapi ternyata ada overboy dari Kediri. Silakan Pak Abdul Hakim Boy Fakih. Terima kasih pimpinan Bapak Andre yang sudah turun 20 kilo. Hah? Kita optimis, lagi 20 bulan ini, 20 kilo. Sudah turun 20 kilo kan? Sebentar lagi 20 kilo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan anggota Komisi 6, yang saya hormati Pak Arif Adirut beserta seluruh jajaran. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin kepada teman-teman komisi dan jajaran dari Semen Indonesia Group. Pak Arif beserta seluruh jajaran, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan utilitas fasilitas produksi di tahun 2026. 2025, mohon maaf sebelumnya Pak, ini semua data yang tersaji di sini bisa dipertanggungjawabkan Pak Arif ya? Bisa Pak ya? Oke. Di 2025, dari slide yang dipaparkan oleh Bapak, utilisasi pabrik di angka 52%. 52%. Di tahun 2024, 53. Dari 2021 sampai 2024 turun terus nih Pak ya utilisasinya. Baru di 2025 turun juga, tapi Bapak kan menjabatnya nggak full di 1 tahun kan, 2025 tuh Pak ya. Di tahun 2025 52%. Nah, saya ingin tahu Pak, target di 2026 itu sampai dengan berapa persen kenaikannya. Di slide yang dipaparkan di sini ada kenaikan 3%. Target kenaikan 3% itu dari hasil dengan asumsi bisa mencukupi seluruh kebutuhan daripada 9 juta rumah. Nah, 9 juta rumah ini kan program pemerintah. Program pemerintah. Bayangan saya, ini nggak usah ada aktivasi apapun, cukup dengan dukungan politik, ini barang bisa didapatkan. Nah, yang ingin saya tanyakan, dari kreativitas teman-teman SIG sendiri, tanpa ada program dari pemerintah ini bisa menaikkan berapa persen utilitas produksi pabrik Bapak? 2025 52%. Ditambahkan asumsi bisa mengoptimalisasi seluruh 9 juta rumah tambah 3%, jadi 55%. Nah, saya ingin tahu kalau dari hasil kerja dari teman-teman SIG ini berapa? Tadi kan disampaikan retail lebih banyak daripada project. Mungkin bisa menambahkan 3% lagi atau bahkan 4% yang akhirnya bisa ketemu sampai dengan 59 atau mungkin bisa sampai dengan 60%. Nah, saya ingin tanyakan yang utilitas tambahan dari hasil kreativitas dari teman-teman SG berapa banyak? Lepas daripada proyek-proyek yang disediakan oleh pemerintah. Jadi biar kelihatan. Karena kalau hanya bergantung dari 9 juta rumah, ini nggak usah kerja pun dukungan politik sudah bisa didapatkan. Bayangan saya seperti itu. Bayangannya seperti itu. Lah berapa persen utilitas yang bisa didapatkan? Totalnya, prognosanya di 2026. Itu yang pertama Pak Arif. Kemudian yang kedua, saya suka Pak dengan strategi-strategi branding yang sempat disampaikan pada waktu itu di Batam juga. Kita meninjau fasilitasnya, kemudian ditonjolkan, oh kalau dari daerah sini ada bentuknya seperti ini, kalau dari provinsi ini seperti ini dan seperti ini. Saya suka Pak dengan strategi branding seperti itu. Akan tetapi yang ingin saya tanyakan, anggaran branding ini berapa persen terhadap cost structure yang ada? 54% cost structure semen ini untuk energi, sesuai dengan paparan Bapak. 46%-nya baru non energi. Lah saya ingin tahu anggaran branding ini berapa persen dari 46% tersebut Pak? Karena kalau kita melihat 2025 kemarin, kondisi geopolitik masih stabil dan nggak terlalu wadidaw-wadidaw, itu mungkin masih bisa agresif. Nah, tapi sekarang apakah ini masih relate, apakah ini masih bijak untuk menggenjot, dimaksimalkan nih anggaran brandingnya nih? Saya takutnya nanti timbul fraud di sini Pak. Karena branding ini kan tidak bisa dikuantitatifkan dengan pas nih. Bahkan kemarin yang diperjuangkan oleh kawan saya, Ketum Gekraf ini,
Ada orang yang bahkan nggak paham cara menghitung bentuk kreativitas sampai dibodoh-bodohin sama Bapak Kawendra ini. Saya sepakat sama Bapak Kawendra. Nah, tetapi jangan sampai kemudian itu menjadi celah untuk menjadi fraud di perusahaan yang Bapak pimpin. Makanya saya ingin tahu berapa sih sebenarnya anggaran branding dari kontraktor yang Bapak miliki dan apakah relate agresif di tengah kondisi geopolitik yang seperti ini. Itu yang kedua, Pak. Kemudian yang ketiga, efisiensi di 2025 itu sebesar 215 miliar. Saya sangat mengapresiasi, Pak, ini bagus. Mungkin Bapak memimpin setengah jalan di 2025, langsung bisa mengefisiensi 1/4 triliun. Ini belum bisa maksimal nih, karena pasti banyak di bawah itu wajar lah Pak, Bapak masuk kemudian di bawah itu masih banyak kakek rengek kalau orang Jawa bilang itu aja udah bisa efisiensinya 215. Nah saya ingin tahu Pak, prognosa 2026 strategi Bapak ini bisa efisiensi sampai dengan berapa miliar? Harapan saya Pak, harapan saya meyakini kalau kemarin Bapak baru masuk aja udah bisa efisiensi 215 miliar, harapan saya mendoakan Pak, bisa minimal 1T Bapak penghematan efisiensi di tahun 2026 ini. Karena Bapak udah benar-benar tahu medannya, Bapak udah punya kendali penuh terhadap perusahaan yang Bapak pimpin. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat Pak, dengan target utilitas yang Bapak naikkan, yang ini pasti berimplikasi dengan sales yang didapatkan, dan efisiensi yang bisa dicapai, berapa sih target profit yang bisa diharapkan dari Semen Indonesia. Kalau misal ternyata data-data ini dari pertanyaan saya pertama, ketiga, dan keempat ini tidak bisa disampaikan secara tertulis, mohon izin pimpinan karena ini perusahaan terbuka, nanti mungkin bisa dibikinkan forum khusus oleh Pak Arief dan beserta seluruh jajaran untuk menampilkan. Jadi mungkin di paparan-paparan ini kan lebih banyak yang kualitatifnya. Nah untuk paparan-paparan yang kuantitatif itu saya minta Pak, kalau memang tidak bisa dibikinkan forum, nanti silakan dijabri ke saya pribadi aja supaya kita di sini sebagai mitra itu ada angka yang pas dalam melakukan evaluasi. Ini keren Pak. Bapak baru memimpin aja udah bisa penghematan 215, apalagi kalau udah full kontrol di 2026 ini. Jadi yang keempat ini Pak, saya ingin tahu Pak, efisiensi kemudian dengan target kenaikan utilisasi yang berpengaruh terhadap sales itu berapa kira-kira prognosa untuk profitnya itu yang keempat. Yang kelima, selaras apa yang disampaikan oleh Kapoksi saya, yang mungkin juga diamini oleh pimpinan dan sahabat saya Bapak Kawendra. Dan memang saya diminta tolong oleh kawan saya sebagai wakil Ketua Dewan Pengarah Gkraf. Jadi yang jago bangunan itu saya rasa strategi marketingnya luar biasa Pak. Ini langsung bisa menyentuh. Makanya tadi di awal saya tanya kontraktornya berapa untuk anggaran branding. Kalau memang ternyata sangat besar, dan dengan kondisi sekarang belum relate, saya rasa ini mengkombinasikan antara anggaran branding, anggaran marketing, dan mungkin dikombinasikan dengan TCSL, dimasifkan saja yang jago bangunan ini Pak. Nanti monggo dicek aja. Kalau memang ternyata bisa dimasukkan kesimpulan pimpinan, dimasukkan saja nggak apa-apa. Karena ini langsung menyentuh kepada pelakunya. Kadang-kadang orang bangun rumah itu pasrah, orang Jawa bilang itu pasrah bongkoan Pak. Pasrah bongkoan itu menyerahkan semua kepada mandornya, kepada wes yang penting bagus, Lah knowledge mana yang mana, dan ini kan kalau bisa penetrasi langsung ke pelaku utamanya lebih enak Pak. Jadi saya rasa itu yang poin kelima. Saya ulangi lagi Pak Arief, yang pertama saya ingin menanyakan kenaikan utilitas dari hasil kreasi dan strategi transformasi Bapak akan berapa persen di 2026. Yang kedua berkaitan dengan anggaran branding, berapa persen dari kontraktor dan apakah relate agresif di tengah kondisi geopolitik seperti ini. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan efisiensi yang akan dicapai di 2026, saya mendorong insya Allah bisa sampai dengan 1T penghematannya Pak, efisiensinya. Kemudian yang keempat, berapa sih Pak prognosa atau target di 2026 profit ini setelah ada kenaikan utilisasi dan juga efisiensi yang luar biasa. Dan yang kelima berkaitan dengan jago bangunan. Saya rasa 5 poin itu pimpinan, Pak Arief beserta seluruh jajaran, insya Allah industri semen nasional kita bisa kembali ke masa kejayaan. Matur suwun Pak Andre yang sudah turun 20 kilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.